Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zara' ghairi di zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat berapa ini? 37. Baiklah. 37. Ya, kita perhatikan. Ayat ini menerangkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan kembali ke Palestina menemui istri, yaitu yang bernama Saroh, meninggalkan istri Hajar dan putranya Ismail alaihissalam yang masih kecil di Makkah. Di tengah-tengah padang pasir yang tandus, tanpa ditemani oleh seorang manusia pun, dan tanpa bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan. Waktu itulah ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, mohon agar keluarganya itu dilindungi dan diselamatkan dari segala bahaya dan bencana
yang mungkin akan menimpanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus menyeru Raja Namrud, Raja Babilonia, dan rakyatnya agar mereka mengikuti agama Allah setelah menerima siksaan, halangan, dan ancaman dari Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia dan akhirnya menetap di Palestina bersama istrinya Saroh dan pembantu istrinya seorang wanita yang bernama Hajar. Karena Saroh wanita yang mandul, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai seorang putra pun, sedang umurnya telah menginjak masa tua. Sekalipun demikian, keinginannya untuk mempunyai seorang putra tetap merupakan cita-cita yang selalu didambakannya. Oleh karena itu, dinikahinya pembantu istrinya yang bernama Hajar itu setelah mendapat izin dan persetujuan dari ibu Saroh. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Dan dengan kelahiran itu pula terkabullah cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam yang diinginkannya selama ini. Kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putra Ismail bertambah cintanya kepada Hajar, menimbulkan rasa cemas dan iri hati pada diri Saroh. Cemas karena khawatir akan berkurang cinta Nabi Ibrahim kepadanya, dan iri hati karena ia sendiri tidak dapat memenuhi keinginan Nabi Ibrahim untuk memperoleh seorang putra sebagai penerus hidupnya. Sedang pembantunya Hajar dapat memenuhi keinginan suaminya. Maksudnya Hajar ini bisa melahirkan keturunan ya, sedangkan Sarah belum punya keturunan. Sarah menyampaikan perasaan hatinya itu kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam dan meminta dengan sangat agar Nabi Ibrahim membawanya dan menjauhkan Hajar dan putranya Nabi Ismail darinya. Dengan demikian ia tidak lagi melihat kebahagiaan Hajar dan semakin bertambah dewasanya Ismail. Ibrahim dapat merasakan betapa dalam cintanya kepada Saroh. Ia pun khawatir kalau Saroh sedih jika permintaannya itu tidak dikabulkan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengabulkan permintaan Saroh. Maka dibawanya Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil berjalan mengikuti untanya tanpa mengetahui tujuannya. Dalam keadaan iba dan terharu mengingat nasib yang akan dialami oleh istri dan putranya nanti. Dalam keadaan yang demikian tanpa disadarinya, sampailah ia ke daerah yang asing baginya. Suatu daerah yang terletak di antara bukit-bukit batu yang gersang yang sekarang bernama kota Makkah. Pada waktu itu Makkah merupakan daerah dataran rendah, padang pasir yang belum didiami oleh seorang manusia pun. Tidak ditemukan suatu sumber air. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan di tempat itu terdapat sebatang pohon kayu, dan di bawah pohon itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya berteduh dan melepaskan lelah dari perjalanan yang jauh dari Palestina sampai ke Mekah sekarang ini. Setelah beberapa hari Nabi Ibrahim alaihissalam menemani Hajar dan putranya, di tempat itu ia pun teringat kepada istri Saroh
yang ditinggalkannya di Palestina. Ingin kembali ke Palestina, ia tak sampai hati pula meninggalkan Hajar dan putranya. Dalam keadaan demikian ia pun memutuskan akan kembali ke Palestina dan meminta persetujuan dari Ibu Hajar. Di waktu ia meminta persetujuan dan kerelaan hati Ibu Hajar, maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku ditempatkan di daerah sunyi lagi tandus ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Kemudian Ibu Hajar menjawab, "Jika demikian, Dia Allah tidak menyia-nyiakan kita." Jadi ini sebuah kisah Pak, Ibu semuanya, yang diceritakan adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan Ismail yang menempat di suatu tempat yang sunyi, ya. Jadi sampai Ibu Hajar ini bertanya, ya, siapakah yang memerintahkan hal seperti ini? Tapi karena dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa yang memerintahkannya Allah, maka Ibu Hajar mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, ya Bu. Jadi sekali lagi, kalau semua yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan, ya kita walaupun rintangannya itu tidak karu-karuan, ya, rintangannya berat sekali karena itu perintahnya Allah, maka kita harus jalani dan kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berbuah suatu kebaikan. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina, menemui istri Saroh dan meninggalkan istri dan putranya Ismail yang masih kecil di tempat itu. Di tengah-tengah panas matahari membakar padang pasir tanpa rumah, tempat berteduh, dan perbekalan yang cukup kecuali sekendi air untuk pelepas haus. Ketika Ibu Hajar dan putranya sampai kepada suatu tempat yang waktu itu semua perbekalan dan air minum telah habis, putranya Ismail menangis kehausan, sedang air susunya tidak mengalir lagi. Ia bermaksud mencari air dan ditidurkannya putranya di bawah pohon tempat ia berteduh. Ia pun pergi kemana saja yang dianggapnya ada air, namun ia tidak menemukannya setetes pun, sehingga tanpa disadarinya ia telah berlari-lari kecil pulang balik 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tetapi ia belum juga memperoleh air barang setetes pun. Maka dengan rasa sedih dan putus asa, ia kembali ke tempat putranya yang ditinggalkan. Waktu itu Ismail sedang menangis kehausan sambil memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Hajar pun berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang melanjutkan perjalanannya ke Palestina ingat akan istri dan putranya yang ditinggalkan dan nasib yang mungkin sedang dideritanya karena diperkirakan makanan dan air yang ia tinggalkan telah habis. Lalu ia pun berdoa sebagaimana terdapat dalam ayat ini, "Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yaitu istri dan anakku Ismail, yang akan melanjutkan keturunanku di lembah padang pasir yang tandus lagi gersang. Di dekat tempat akan didirikan Ka'bah rumahmu nanti, yang dihormati, yang engkau akan melarang manusia mencemarkan kehormatannya
dan yang akan engkau jadikan daerah sekitarnya sebagai daerah haram, yaitu dilarang di tanah itu berperang dan menumpahkan darah. Doa Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar itu dikabulkan oleh Allah. Waktu itu juga terpancar air dari tanah bekas pukulan kaki anaknya Ismail yang sedang menangis. Di saat itu pula timbullah pada diri Hajar rasa syukur kepada Allah atas rahmatnya yang tiada terhingga, dan timbullah dalam hatinya harapan akan kelangsungan hidupnya dan putranya, lalu diminumkannya air itu kepada putranya Ismail. Karena khawatir air itu habis dan lenyap kembali ke dalam pasir, maka ia mengumpulkan air itu dengan tangan seraya berkata, Zam-zam, yang berarti berkumpullah, dan terkumpullah air itu, tidak kering sampai sekarang, dan bernama Telaga Zam-zam. Dengan adanya Telaga Zam-zam di tempat itu, banyaklah orang yang lewat meminta air ke sana. Tatkala Bani Jurhum melihat adanya sumber air di tempat itu, maka mereka meminta izin kepada Hajar tinggal bersama di sana. Dan Hajar pun mengabulkan permintaannya itu. Sejak itu mulailah kehidupan di daerah yang tandus itu. Semakin hari semakin banyak pendatang yang menetap. Akhirnya timbullah negeri dan kebudayaan sehingga daerah tersebut menjadi tempat jalan lintas perdagangan antara barat dan timur. Setelah Ismail dewasa, ia menikah dengan salah seorang wanita Bani Jurhum. Pendatang baru itu yang kemudian menurunkan keturunan yang merupakan cikal bakal penghuni negeri itu. Keturunan itu berkembang biak mendiami negeri Mekah dan sekitarnya. Dari keturunan Ismail inilah nanti akan lahir Nabi Muhammad SAW di kemudian hari sebagai Nabi dan Rasul Allah yang penghabisan. Dalam ayat di atas selanjutnya diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan, agar memelihara keturunannya yang ada di Mekah menjadi mereka sebagai orang-orang taat mengerjakan sholat, menghambakan dan menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ia juga meminta agar Allah menjadikan hati manusia cenderung cinta dan kasih kepada keturunannya itu, diberi rizki dan didatangkan bahan makanan dan buah-buahan ke negeri yang tandus itu, karena di negeri itu tidak mungkin hidup tumbuh-tumbuhan yang diperlukan sebagai bahan makanan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah. Terbukti sejak dahulu hingga sekarang banyak manusia mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta melihat bekas peninggalan-peninggalan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian pula banyak didatangkan ke bumi yang tandus itu berbagai macam barang keperluan yang diperlukan penghuni negeri itu, seperti bahan-bahan makanan, buah-buahan, dan barang pakaian sampai barang yang mewah. Penganugerahan karunia yang berlipat ganda itu ditegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman,
yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Qasas ayat 57. Allah menganugerahkan rizki, kekayaan yang banyak kepada penduduk negeri Arab, itu agar mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga Baitullah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menghentikan larangan-larangannya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama hidup di dunia ini adalah untuk keperluan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hasil yang diperoleh itu dapat disempurnakan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan penghentian larangan-larangannya, bukan semata-mata untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Jadi sekali lagi Pak, tadi ada berapa contoh tadi Pak? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ada siapa lagi? Ibu Saroh ya, Ibu Saroh ya, Ibu Saroh. Terus ada siapa lagi? Ibu Hajar. Nah, jadi semuanya tadi adalah contoh-contoh manusia yang luar biasa ya Pak ya. Jadi manusia yang tabah, yang luar biasa, yang ya kita nggak bisa membayangkan Pak. Bayangkan ya sampai terjadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kisahnya itu, bayangkan kalau kita itu dipisahkan antara suami istri sama anak kecil itu loh. Perasaan kita itu loh, kira-kira kayak apa gitu loh Pak. Ya, makanya tadi Ibu Hajar tanya sama Mbah Nabi Ibrahim. Jadi akhirnya dikatakan ini semua adalah perintahnya Allah yang harus saya lakukan. Ya akhirnya dia yakin. Jadi Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi kita ambil ya Pak. Ya, dalam hidup ini loh Pak, ujian kita pasti beda-beda ya Pak. Jadi antara Bu Anggun, Pak Dadi, ya, kemudian Pak Ot dan keluarga semua, kami semua pasti yang namanya ujian itu pasti silih berganti, berbeda-beda dan tidak sama. Tapi kita harus yakin bahwa ujian-ujian Allah itu pasti sudah disesuaikan dengan kadar keimanan kita. Jadi makanya kalau jenengan diuji, ya tetap harus berhusnudon, pasti saya kuat. Ya Allah, saya minta kuat ujian ini, ya dari ujian yang paling kecil, ujian yang pertengahan, atau ujian yang paling berat menurut jenengan. Boh itu kaitannya dengan kesehatan, boh itu kaitannya dengan pribadi jenengan, opo istri, opo anak. Karena ujian itu tadi gambarnya kan orang tiga. Jadi ada suami, ada istri, terus ada anak dan keturunan, itu sampai seperti itu. Lah tadi bolak-balik tadi berapa kali? 7 kali toh. Nah, itu menunjukkan itu usaha, Pak. Jadi usaha kita juga begitu. Kita ini juga begitu. Ya, dari rumah kita ke tempat kerja kita, kembali lagi lah. Nah, itulah namanya penghidupan. Akhirnya sekarang dikenal apa, Pak? Kalau dari Sofa ke Marwah itu namanya apa? Kalau dalam musim haji, waktu umroh dulu, sa'i. Nah, ya, jadi supaya kita mengenang ya, ada sa'i, ada makom Ibrahim, ada tawaf, ada semuanya ada di sana. Sehingga kalau kita sudah pergi haji, kita sudah umroh, maka rukun Islam kita sudah disempurnakan sampai 5 itu, maka tinggal kita mengasahnya ya. Jadi mengasahnya seperti itu, mudah-mudahan ya itu yang di surat itu
Yang di surat Al-Baqarah ayat 197 itu yang perlu diperhatikan. Coba minta tolong dibuka. Ya, surat kedua ayatnya 197. Jadi Allah berpesan saat kita belum umroh dan haji, ya, kemudian saat kita melaksanakan umroh dan haji, dan setelah pulang, ya, setelah pulang Allah berpesan agar kita menjauhi yang dulu tuh loh Pak, masih ingat? R, F, J, rofas, fusuk, jidal, ya. Jadi rafas itu adalah perkataan-perkataan yang jorok, ya, pandangan-pandangan yang jorok, yang berbau maksiat itu. Kemudian fasik itu adalah suatu perbuatan yang maksiat. Nah, kemudian jidal itu adalah suka berperang, ya, suka gelut, suka bermasalah, ya, dengan teman-temannya, suka permusuhan, ya, jidal itu. Akhirnya Allah pesan agar kita senantiasa beriman dan takwa. Itu sudah ketemu belum, Bot? Dibaca? Sampun. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah. Ya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita mau taat, ya, beriman dan takwa kepada Allah, maka akal kita akan menjadi akal yang sehat. Kalau akalnya sehat, ya funky dulu itu, fisik, F-nya adalah fisiknya, ya, sehat. Imun itu ya, fisiknya ya, jasmaninya ya. Kemudian A adalah akalnya sehat. N itu nafsu, hati nafsunya itu bisa ditundukkan, ya. Kemudian K itu adalah hatinya, disingkat dengan fangqi, ya, 4 itu ya. F fisik, A akal, N nafsu, Q adalah kolbu, hatinya. Lah itu, ya, jadi itu piranti-piranti yang ada di dalam diri kita, hendaknya kita asah dengan cara kita tafakoh fiddin seperti ini, jadi memperdalam agama, sehingga kita akan tahu ternyata kehidupan ini tidak lepas dari ujian, ya Pak. Jadi tidak lepas dari ujian, tapi jenengan terus maju terus, ya, minta pertolongannya Allah, berusaha, ya, berikhtiar, kemudian berdoa, dan akhirnya tawakal kepada Allah. Yang penting jenengan sudah berupaya, nanti dapatnya Allah yang akan memberi. Jadi kita nggak tahu Pak, jadi nanti kita gimana, yang penting kita sudah berupaya. Kalau kita mikirkan misalnya kita ngaji, wangel mensing ngaji, otomatis nek gak sabar yo, wis gak ngaji yo wis. Ya, jadi wis gak usah dilihat iku nih, sing penting awak dhewe tetap dengan ngaji itu kita, yang penting kita sergap mencintai Allah dan Rasulnya, ya, dengan berbagai cara, tidak hanya ngaji dok, nanti buahnya sholat, kita berbuat baik dan lain-lain lah, pokoknya gitu. Jadi masuk surga itu nanti dengan berbagai amalan-amalan soleh kita, dan kita tidak tahu dari arah mana nanti yang bisa menyebabkan rahmat Allah itu turun. Jadi sekali lagi, kalau amal ibadah jenengan semuanya itu ditimbang dengan rahmatnya Allah Pak, gak ono apa-apane blas, ya, ditimbang dengan satu rahmatnya Allah gak ono, ya. Makanya nanti masuk surga itu adalah karena rahmat kasih sayangnya Allah. Nah, supaya kita dirahmati, kita harus apa? Ya seperti ini, bersusah-susah dulu itu,
ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mudah-mudahan apa kesulitan yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita ditolongi sama Allah Subhanahu wa taala agar mau untuk mencintai kebaikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.